Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita hari ini berkumpul lagi untuk merenungkan firman Tuhan sedikit pagi ini. Saudara-saudara, saya akan lanjutkan lagi hari ini mengenai Elia. Karena kemarin kita ada sedikit istirahat karena kita sudah memberikan kepada saudara-saudara yang mungkin berpikir bagaimana caranya mendengar Tuhan. Nah sekarang saudara, kalau kita masuk lagi kepada pelajaran dari kehidupan Elia, saya akan beri judul atau beri topik hari ini, mendengar dengan teliti. Ya. Jadi kalau kita harus hargai, setiap perkataan Tuhan itu penting, setiap kata. Jadi jangan sampai kita miss kata atau kita kelewatan kata yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau kita sampai kehilangan satu kata dari yang Tuhan katakan, itu bisa mempunyai arti yang besar sekali sehingga kita tidak mengerti seluruhnya. Nah, mari kita melihat saudara, kembali lagi kepada apa yang kita tinggalkan 2 hari yang lalu, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 17, kita akan masuk ke dalam ayat 3 dan 4. Kata-kata ini sudah diulang-ulang hampir setiap hari. Tetapi mari kita pelajari kata yang Tuhan berikan ini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga dan 4. Ya. Setelah Elia melakukan step yang pertama yang Tuhan suruh dia lakukan. Saya harap saudara-saudara semua punya Bible supaya saudara bisa baca dan kita akan sama-sama pelajari kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan itu. Kalau saudara bisa baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dan kita akan baca ayat yang ketiga dan keempat. Nah, di sini setelah Elia taati perintah Tuhan yang pertama, Elia keluar dari istana. Langsung Tuhan datang, baru Tuhan memberitahukan what is the next step. Di sini katakan, Tuhan berkata begini, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Nah, saudara, lihat, itu sudah kita ulang perkataan ini kan, ayat ini berhari-hari. Nah, sekarang mari kita perhatikan, kalau saudara mendengar perkataan Tuhan ini, kira-kiranya apa yang saudara perhatikan dari ayat-ayat, dari perkataan ini? Sebab kecondongan daripada manusia, kita hanya mau menangkap kata-kata yang kita pikir penting saja kan. Nah, jadi kalau dari sini, sekali lagi dikatakan, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Oke, nah sekarang kalau saudara lihat dari kata-kata ini, yang penting, kata-kata yang penting itu yang saudara akan tangkap itu yang mana? Biasanya, ya, coba kalau saudara jujur, pasti saudara perhatikan. Pertama tuh Tuhan berkata, "Berjalanlah ke timur." Oke, itu penting, ke timur. Jadi nggak ke barat kan? Ke timur. Nah, jadi perkataan ke timur penting. Satu, berjalan ke timur. Kemudian perkataan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Ya, bersembunyi itu penting. Ya, kamu disuruh ke sebelah timur sana, kemudian untuk bersembunyi itu penting. Bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kemudian Tuhan berkata, engkau dapat minum dari sungai itu. Nah, ini penting juga, kamu bisa minum. Ya, jadi kamu tidak akan kehausan. Kamu bisa minum di tepi sungai itu. Dan Tuhan berkata yang keempat, burung-burung gagak, kata Tuhan, telah kuperintahkan untuk memberi makan kepadamu. Itu kan, ya, pergi ke timur, bersembunyi di sungai Kerit, minum dari air sungai Kerit, dan makanan sudah disediakan burung gagak. Itu kan. Nah, saudara lihat, kita melihat bahwa itu yang penting. Tetapi saudara, kalau cuma itu, ada yang miss. Saudara. Yang miss apa, saudara? Perkataan yang simple, yang kelihatannya nggak ada artinya. Perkataan di sana. Di sana. Sekali lagi dikatakan, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Nah, kadang-kadang perkataan di sananya itu tidak kita tangkap. Padahal perkataan di sana itu
besar sekali di dalam perintah yang Tuhan berikan kepada Elia. Mari kita lihat di sini. Kata di sana itu sangat penting. Karena apa? Kata di sana memberikan direction kemana Elia harus bersembunyi. Elia bersembunyi di sana, kan? Kemudian kata di sana membuat Elia bisa sabar di dalam mendapatkan provision, persediaan yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu makanan dan minuman. Ada di mana makanan dan minumnya? Di sana. Di mana? Di Brook Cherith itu. Nah, saudara lihat di sini. Kalau Elia tidak memperhatikan kata di sana, bisa saja Elia kan sudah berangkat dari tempat dia di Tisbi atau Tisbi atau di mana, dia berangkat ke Ahab kan. Sampainya di Ahab, dia berkata, mungkin dia juga takut, nervous di situ. Sudah mengatakan itu, langsung dia keluar kan. Kalau saya bayangkan dia pasti lari keluar, takut keluar. Sampai di sana, Tuhan berkata, aku sediakan makanan buat kamu, aku sediakan minuman buat kamu. Kalau dia hanya dengarkan gitu aja, dia bisa berkata, Tuhan, sekarang saya lapar Tuhan. Mana burung gagaknya? Katanya Tuhan sediain burung gagak. Katanya Tuhan sudah perintahkan burung gagak. Katanya Tuhan kasih makanan dari burung gagak. Mana Tuhan? Mana? Kalau dia tidak memperhatikan perkataan di sana. Makanan itu sudah disediakan oleh burung gagak di sana. Di sana kan? Nah, kalau dia miss perkataan Tuhan itu, perkata di sana, ada frustrasi, dia bisa ngomel, dia bisa kesel, dia sudah nurut, tapi kok Tuhan gak sediakan apa yang Tuhan janjikan? Katanya disediakan air, katanya disediakan. Oke, air bisa ngerti di Brook Cherith. Tapi makanan, burung gagak, Tuhan berkata di sana. Tuhan sediakan di sana. Saudara bisa bayangin gak bahwa Elia itu pada waktu ke sana itu, dia tidak tahu Brook Cherith itu panjang kan? Atau sungai Cherith itu panjang kan? Tapi bagaimana bisa tahu di sebelah mana dia harus bersembunyi? Pasti burung gagak itu sudah duluan sampai di sana. Karena Tuhan berkata, Tuhan telah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepadamu. Jadi kalau burung gagak terbang, Elia jalan, burung gagak itu lebih cepat kan? Burung gagak sudah ada di sana. Itulah sebabnya Elia tahu di poin yang mana dia bisa bersembunyi. Itulah tempat yang Tuhan tunjukkan pada Elia. Tapi saudara, saya mau katakan sih, perkataan di sana itu penting sekali. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, perhatikan setiap kata. Nah, jadi kita tidak akan mengharapkan, Elia tidak akan mengharapkan makanannya sekarang. Saya sudah lapar sekarang, katanya burung gagak kasih. Mana Tuhan? Tuhan bilang, aku sudah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepadamu di sana. Di sana. Nah, saudara, tahukah kita bahwa kadang-kadang di Alkitab pun ada banyak contoh-contoh di mana orang tidak memperhatikan firman dengan benar. Contoh satu kali lagi ya. Kalau saudara perhatikan, pada waktu saya pernah berikan, kalau nggak salah, pada minggu-minggu pertama di dalam renungan ini. Pada waktu murid Yesus, ya bersama dengan Yesus, setelah Yesus kalau nggak salah melayani banyak orang, dan kemudian sudah senja, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus berkata begitu kan. Kemudian murid-muridnya sediakan perahu, dan mereka naik ke perahu. Tuhan Yesus juga naik ke dalam perahu, dan mereka mau berjalan ke sana. Saudara, perhatikan, hanya 4 kata. Marilah kita bertolak ke seberang. Cuma 4 kata, saudara. Tapi saudara tahu apa yang murid-muridnya miss dari perkataan Yesus? Perkataan ke seberang. Mereka hanya memperhatikan, marilah kita bertolak. Tidak mengambil perkataan ke seberang. Saudara tahu, karena mereka tidak memperhatikan kata ke seberang itu, itulah yang membuat pada waktu di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah danau, ada gelombang dan angin ribut, dan juga gelombang yang besar. Murid-murid Yesus melihat Yesus tidur, mereka semua panik, mereka semua ketakutan. Mereka ketakutan, coba mengeluarkan air dari kapal itu. Dan akhirnya karena mereka tidak bisa mengeluarkan itu, mereka marah kepada Yesus. Dan dia berkata, Guru, engkau tidak peduli
Kalau kita tenggelam, perkataannya sudah sarkastik kepada Yesus. Semuanya itu terjadi, kepanikan, ketakutan, kemarahan, semua terjadi karena apa? Karena mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus. Keseberang. Yesus berkata begini, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Tuhan berkata ke seberang, itu berarti mereka pasti sampai ke seberang. Itu perkataan Tuhan. Sebab itu kita perhatikan perkataan Tuhan. Setelah Yesus dibangunkan, Yesus bangun dan meredakan angin dan badai itu, kemudian Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa yang mereka tidak percaya? Perkataan Yesus, ke seberang. Tuhan Yesus tidak berkata, marilah kita bertolak dan kemudian tenggelam di jalan. Enggak. Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, ini perkataan Tuhan. Saya sudah bawa saudara, kenali Tuhan. Apa yang Tuhan katakan adalah suatu kepastian. Kalau Tuhan berkata, mari kita ke seberang, kita pasti sampai ke seberang. Itulah cara kita memperhatikan janji Tuhan, perkataan Tuhan, rhema word dari Tuhan. Atau revelation yang Tuhan berikan kepada kita. Tangkap baik-baik, saudara. Kalau kita bisa menangkapnya baik-baik, maka kita akan berhasil di dalam perjalanan kita, di dalam menunaikan tugas kita. So, itu biarlah hari ini saudara belajar dari firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 dan 4. Kemudian saudara bisa melihat juga pada waktu Tuhan Yesus menyeberangi danau bersama dengan murid-muridnya. Sampai di sini dulu, biar saudara renungkan lebih dalam lagi dengan judul mendengar dengan teliti apa yang Tuhan katakan. Sampai bertemu besok.